Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Tamsil bersama rekan saya Bapak Adri Muhaimin Afif. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari eh, studi literatur review jurnal untuk memenuhi tugas statistik dan juga data science. Baiklah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan. Dalam proses meramalkan data waktu ataupun time series, ada dua metode yang paling sering digunakan, yaitu metode statistik dan juga metode machine learning. Metode statistik sudah lama digunakan karena memiliki langkah yang jelas dan cocok untuk data yang polanya stabil. Sementara metode machine learning berkembang pesat karena mampu mempelajari pola yang rumit dan juga tidak teratur. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami tentang forecasting. Forecasting adalah kegiatan memprediksi nilai berdasarkan data sebelumnya. Contohnya memprediksi jumlah, penjualan bulan depan, cuaca minggu depan, ataupun permintaan barang. Dengan forecasting, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat karena eh, sudah memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Karena ada banyak metode yang digunakan, maka perlu dilakukan perbandingan antara metode statistik dan juga metode machine learning. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami tertarik sekali eh, melakukan perbandingan kinerja metode machine learning dan statistik dalam forecasting time series. Pada perbandingan kali ini, fokus kami yaitu pada ukuran sampel besar dan juga skenario yang kompleks. Baik, selanjutnya, forecasting time series merupakan tugas yang penting di berbagai domain. Penelitian ini membandingkan kinerja machine learning dan metode statistik tradisional dalam forecasting time series. Dengan fokus pada dua faktor, ukuran sampel besar dan juga skenario yang kompleks. Berdasarkan berdasarkan hasil dari studi yang telah kami review, eh, jurnal pertama dapat kami simpulkan bahwa metode machine learning lebih unggul ketika ukuran sampel lebih besar dan juga jurnal kedua menyimpulkan bahwa metode machine learning lebih unggul ketika memiliki skenario yang kompleks. Untuk melakukan literatur review ini, kami melakukan metode. Studi yang kami Studi yang dimasukkan dalam review ini adalah penelitian yang membandingkan kinerja machine learning. Di bagian metode, Pak. Jadi, Pak. Nah, studi yang dimasukkan dalam review ini adalah penelitian yang membandingkan kinerja machine learning dan juga statistik dalam forecasting time series. Dua studi yang dipilih memiliki pendekatan eksperimen dengan data time series yang realistis dan skenario yang berbeda, yang memungkinkan perbandingan yang lebih akurat antara kedua model. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dijelaskan lebih rinci dan lebih detail bersama rekan saya, Bapak Adri Muhaimin Afif. Kepada Bapak kami persilakan, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ahmad Tamsil. Di sini dari hasil studi jurnal, dua studi jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jurnal pertama dari Serpuira, bahwa kesimpulannya adalah untuk ukuran yang lebih besar, jumlah observasi yang lebih besar, metode machine learning ini menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada metode statistik. Nah, dari sini pada kurva di samping kita bisa lihat machine learning, metode machine learning itu ditandai dengan kurva warna merah dan statistik pada kurva yang warna hijau. Pada sumbu X itu adalah jumlah sampel size dan sumbu Y adalah average rank. Jadi ketika average-nya semakin kecil, maka akan sebaik makan maka akan lebih baik pula eh, metode time series forecastingnya. Jadi ketika ukuran sampelnya kecil, yaitu ketika di sini ya, pada sampelnya ukuran 144 kira-kira ditandai dengan
garis hitam tebal itu menunjukkan memang kondisi statistik memang lebih unggul. Tapi ketika ukuran sampelnya bertumbuh menjadi lebih besar secara konstan dan kontinu, metode machine learning menunjukkan tren yang lebih baik dan menunjukkan error yang lebih sedikit. Karena dari average range-nya kita bisa lihat metode machine learning berada di bawah metode statistik. Ini untuk ukuran sampel yang lebih besar, metode machine learning lebih unggul ketimbang metode statistik. Nah, dari jurnal yang kedua kami dapat simpulkan bahwa untuk skenario yang lebih kompleks, metode machine learning unggul dibanding metode lainnya atau metode statistik sekalipun. Dari sini kita bisa lihat pada tabel ini ada RF itu maksudnya random forest, RF diff itu maksudnya random forest dengan differencing, XGBoost juga masih metode machine learning, ARIMA, SARIMA, TEBAS, dan NAIF itu merupakan metode statistik tradisional. Jadi secara tren memang random forest dengan differencing menunjukkan ranking yang sangat unggul bahkan di urutan yang pertama dari queuing model, jumps, random walks, and both. Nah, sementara diikuti dengan metode tradisional di belakangnya dan metode XGBoost dari machine learning memang masih kompetitif dalam hal ini. Terutama untuk pola nonlinear dan memiliki siklus yang musiman, itu metode machine learning itu lebih unggul. Ditunjukkan dengan nilai mean square error yang lebih kecil. Nah, hasil diskusi ini kami dapatkan hasil eksperimen menunjukkan bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, meskipun metode statistik tetap unggul pada ukuran sampel kecil, machine learning lebih efektif pada ukuran sampel besar dan skenario kompleks. Machine learning memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menangani pola data yang kompleks, sedangkan metode statistik lebih terbatas pada asumsi model linear yang lebih ketat. Implikasi untuk penelitian dan praktek berdasarkan hasil ini, perusahaan atau organisasi yang menangani forecasting time series eh, layak mempertimbangkan penggunaan machine learning, khususnya metode random forest ataupun XGBoost, terutama pada data yang memiliki pola nonlinear dan rumit seperti eh, yang kita temui pada data yang real, serta lebih scalable ketika ukuran data meningkat. Jadi kami menyimpulkan dari systematic literature review ini, machine learning unggul dalam dua kondisi penting, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ukuran sampel besar pertama dan skenario yang kompleks. Random forest dan XGBoost yang mewakili machine learning menunjukkan kinerja yang lebih baik ketimbang metode statistik tradisional seperti ARIMA dan SARIMA. Berikut adalah referensinya dan demikian presentasi dari kami kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.